Semangat pagi buat anak kami sekalian. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu masuk ke bab baru tentang mutasi. Apa yang dimaksud dengan mutasi? Mutasi ini adalah perubahan fenotip organisme oleh karena perubahan materi genetik, baik secara alami maupun buatan. Artinya, jika materi genetik berubah, maka penampilan fenotip setiap organisme akan mengalami perubahan. Bagaimanakah pendapatmu mutasi di tengah-tengah masyarakat? Jika kamu memperhatikan organisme di sekitar lingkungan, tampak ada perubahan secara abnormal, itu juga termasuk mutasi. Jadi mutasi ini adalah pelajaran yang berkaitan dengan makhluk hidup yang kita lihat di sekitar lingkungan bila mengalami perubahan atau abnormal. Nah, sebenarnya mutasi ini setelah diteliti oleh para ilmuwan, seperti halnya Seth Wright yang memperhatikan domba kaki pendek ternyata mampu menghasilkan keturunan. Itulah yang disebut dengan ankon. Hugo de Vries mengamati perubahan fenotip bunga Onethera lamarckiana. Lalu yang ketiga, Hermann J. Muller memperhatikan adanya mutasi buatan pada lalat buah dengan zat radioaktif. Dan yang keempat adalah Thomas Hunt Morgan memperhatikan lalat buah jantan mata putih dari semua jantan mata merah. Jadi mutasi ini sudah diteliti sejak dulunya. Nah, kita perhatikan dulu bagaimana mutasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Bahkan adanya perubahan fenotip pada makhluk hidup justru disukai oleh masyarakat. Mari kita lihat video berikut. Berkembangnya teknologi pertanian membuat banyak ilmuwan berlomba-lomba menciptakan hasil pangan yang unik dengan kualitas yang lebih baik dari buah induknya. Rekayasa genetika pada hasil pertanian sepertinya sedang menjadi tren teknologi masa kini. Rekayasa genetika merupakan proses melakukan perubahan susunan asam nukleat dari gen atau menyelipkan gen baru ke dalam organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Rekayasa genetika bisa dilakukan pada hewan, tumbuhan, bahkan pada manusia. Nah, untuk di video kali ini hanya akan membahas 4 buah hasil rekayasa genetika. Come on. Cuca melon. Cuca melon merupakan buah hasil rekayasa dari 3 jenis buah, semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buah seperti anggur, namun terlihat seperti semangka mini dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Buah ini banyak ditemukan di wilayah Meksiko dan Amerika Serikat. Tanamannya merambat seperti pohon mentimun pada umumnya. Buah ini juga syarat akan nutrisi seperti vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Cuca melon kabarnya bisa menurunkan risiko jantung, stroke, kanker, hingga melawan penuaan dini. Grapple merupakan buah hasil rekayasa dari persilangan antara buah apel dengan buah anggur. Bentuknya mirip seperti apel Fuji dengan warna kulit agak merah ke kuning-kuningan. Untuk menghasilkan grapple tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk buah apel merupakan pilihan dengan kualitas yang cukup baik, sementara anggur dipilih jenis tertentu disesuaikan dengan rasa yang akan dihasilkan. Gen anggur yang dimasukkan pada apel akan sangat berpengaruh kuat terhadap rasa yang dihasilkan. Lematos adalah buah hasil rekayasa genetika yang melibatkan tomat dengan aroma lemon dan mawar. Lematos memiliki warna merah muda yang dipengaruhi setengah lycopene. Kelebihan dari lematos adalah memiliki daya tahan lebih lama karena memiliki kadar terpenoid lebih tinggi yang berguna sebagai antimikrobial, pestisidal, dan anti fungal. Meski demikian, para peneliti meminta tetap harus berhati-hati saat mengkonsumsi buah ini karena masih terdapat kandungan berbahaya di dalamnya. Nangkadak adalah buah unik hasil persilangan antara 2 jenis buah yang masih satu varian, yaitu buah nangka dan buah campedak. Walaupun sekilas mirip buah nangka, tapi buah nangkadak ini mewarisi sifat-sifat unggul dari buah campedak dan buah nangka, sehingga cita rasanya relatif lebih manis daripada buah nangka atau buah campedak. Nah, itulah 4 buah hasil rekayasa genetika. Gimana bro, udah pada nyobain belum? Kalau aku sih belum, ya udah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya.
Oke, anak-anak, itulah merupakan suatu video yang menjelaskan bagaimana tentang mutasi. Nah, pada perkembangan teknologi tentang mutasi, ternyata diciptakan berbagai macam gabungan sifat antara dua makhluk hidup sehingga menghasilkan kombinasi sifat. Nah, itu juga merupakan bagian dari mutasi. Oke, kita lanjutkan. Organisme yang mengalami mutasi itulah yang disebut dengan mutan. Penyebab mutasi itulah yang disebut dengan istilah mutagen. Namun, kita memperhatikan ada perubahan materi genetik. Jika itu terjadi pada tingkat sel, ini biasanya contohnya disebut dengan penderita tumor atau kanker. Karena tumor atau kanker adalah sel yang aktif membelah, berarti menggambarkan ada perubahan pembelahan sel yang begitu cepat. Lalu ada pada tingkat individu, ya, kita ambil suatu contoh, itulah penyakit sindrom Down. Nah, ini sudah secara keseluruhan pada individu. Ada pada sel kelamin. Materi genetik yang berubah pada sel kelamin ini biasanya wajib diwariskan karena sel kelamin memiliki materi genetik yang akan melebur menjadi kombinasi dua sifat kepada keturunannya. Lalu ada terjadi pada sel somatik atau sel tubuh dan ini sifatnya tidak diwariskan. Kenapa demikian? Karena yang mengalami perubahan materi genetiknya terjadi pada sel somatik. Dan sel somatik ini bukan bagian dari sel kelamin, jadi tidak diwariskan. Sama halnya seseorang yang melatih tubuhnya mengalami perkembangan ototnya, maka anaknya tidak mendapatkan sifat otot seperti orang tuanya. Itu merupakan modifikasi dari manusia itu sendiri. Kita lanjutkan bagaimana jenis-jenis mutasi. Ingat, mutasi itu kan karena adanya perubahan materi genetik. Nah, dalam hal ini kita lihat ada mutasi tingkat gen. Jadi jenis mutasi yang pertama adalah mutasi tingkat gen. Dan yang kedua adalah mutasi tingkat kromosom. Jadi, untuk kesempatan hari ini kita membahas bagaimana mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen ini disebut juga dengan mutasi titik. Kenapa dikatakan mutasi titik? Karena istilah titik itu adalah kecil. Nah, kenapa disebut dengan kecil? Karena yang mengalami perubahan adalah materi genetik gennya. Ingat, gen ini merupakan unit kecil dari kromosom. Jika ini berubah, maka akan mengalami perubahan pada genotip maupun pada fenotip. Nah, akibat perubahan urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida. Artinya di dalam gen ada berupa kumpulan dari nukleotida. Itulah yang disebut dengan polinukleotida. Jika ada perubahan urutan basa nitrogen pada nukleotida, ini juga termasuk mutasi tingkat gen. Ingat, yang dimaksud dengan nukleotida itu tersusun atas satu gugusan gula, satu gugusan fosfat, dan satu gugusan basa nitrogen. Sehingga urutan asam amino pada rantai polipeptida akan mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena asam amino itu merupakan tanggung jawab dari nukleotida. Namun kita juga perlu ketahui bahwa mutasi tingkat gen ini terkadang tidak mengalami perubahan. Inilah yang disebut dengan mutasi tak bermakna. Walaupun DNA basa nitrogennya mengalami perubahan, nah ternyata produknya itu tidak mengalami perubahan. Ini yang dimaksud dengan mutasi tak bermakna. Nah, kita lihat suatu contoh. Pada seutas rantai DNA ada AGA.
lalu dia mengalami perubahan menjadi AGG. Berarti A berubah menjadi G. Nah, ketika mengalami proses transkripsi membentuk messenger RNA, AGA hasilnya UCU, sedangkan AGG menghasilkan UCC. Nah, pada basa nitrogen di messenger RNA atau nukleotidanya ternyata sudah menunjukkan perubahan. Namun dalam proses translasi, ternyata mereka sama menghasilkan serin. UCU, serin, UCC juga ditranslokasi menjadi serin. Nah, kenapa disebut mutasi tak bermakna? Karena yang dilihat adalah produknya. Kenapa hal ini sama sementara nukleotidanya berbeda? Ingat ya, satu asam amino bisa diwakili oleh lebih dari satu kodon. Nah, jadi artinya serin ini bukan hanya UCU, juga bisa kode genetiknya UCC. Jadi sudah paham bagaimana yang dimaksud dengan mutasi tak bermakna. Mutasi gen dapat terjadi akibat apa saja? Ya, kita ulas satu persatu. Yang A, perubahan jumlah basa nitrogen atau dikenal dengan pergeseran kerangka. Karena polinukleotida itu juga disebut dengan kerangka daripada gen. Ya, gen itu tersusun atas banyak nukleotida, jadi itu diibaratkan seperti kerangkanya gen. Jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 menyebabkan kerangka baca triplet di messenger RNA. Artinya, jika tidak sesuai dengan kelipatan 3, maka akan mengalami kerangka baca di triplet messenger RNA, yaitu pada saat peristiwa transkripsi. Nah, hal ini disebabkan, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah duplikasi. Nah, kita ambil suatu contoh, seutas rantai DNA di mana ada nukleotida yang terdiri dari ACC, lalu GGC. Nah, lantas mengalami peristiwa duplikasi. Ingat ya, yang namanya duplikasi berarti ada penambahan. Nah, kita lihat perubahannya, kita buat berwarna merah. Artinya, adenin mengalami duplikasi menjadi 2. Maka dalam sistem triplet pada DNA tersusunlah AAC. Ya, satu triplet, kemudian CGG, lalu di ujungnya adalah C. Artinya tidak sesuai lagi menjadi 3 triplet. Ya, ini juga menunjukkan perubahan jumlah basa nitrogen atau ada pergeseran kerangka. Kemudian yang kedua, adisi. Adisi seutas rantai DNA, misalnya hal yang sama ya, ACCC, kemudian GGC. Nah, lantas mengalami adisi atau penambahan. Di ujung daripada adenin bertambah, ya, atau masuknya basa nitrogen, timin, maka untuk sistem tripletnya menjadi TAC. Yang semulanya ACC menjadi TAC, lalu terjadi pergeseran, yaitu CGG untuk satu triplet, dan satu lagi adalah C sendiri. Nah, itu adisi. Kemudian ada insersi. Insersi atau penyisipan, ya, atau masuknya basa nitrogen ya dari luar sehingga nampak perubahan. Kita lihat. Awalnya seutas rantai DNA ACC GGC. Lalu kita lihat perubahannya menjadi ACC GTG. Artinya di antara guanin tersisip basa nitrogen timin, maka tripletnya menjadi GTG. Dan C ini akan terpisah. Nah, inilah menyebabkan terjadi perubahan. Kemudian ada delesi. Delesi ini kita lihat suatu contoh,
yaitu semulanya ACC, GGC, rupanya karena ada peristiwa delesi, ya, atau kehilangan satu basa nitrogen, maka kita lihat perubahannya yang semulanya ACC menjadi CCG. Lalu berikutnya GC, dan ini sudah tidak menunjukkan triplet lagi. Berarti sudah menyebabkan perubahan materi genetik pada tingkat gen. Nah, sekarang kita lihat gambaran lainnya. Kita perhatikan di atas adalah susunan basa nitrogen awal. Lihat di situ GCU adalah berupa asam amino alanin, GCU alanin, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat di bawahnya. Terjadi penambahan satu basa nitrogen atau dikenal dengan insersi yang menyebabkan perubahan urutan asam amino. Nah, kita perhatikan di sini, awalnya GCU, lantas terjadi insersi, maka membentuk AGC yang semulanya adalah alanin, maka berubah menjadi serin. Kemudian yang bagian bawah, yaitu peristiwa terjadinya pengurangan satu basa nitrogen atau dikenal dengan istilah delesi, menyebabkan perubahan urutan asam amino. Nah, kita lihat awalnya adalah seperti yang di atas, lantas terjadi pengurangan yang semulanya adalah GCU, maka akan terjadi kehilangan G, maka menjadi susunannya CUG, yang aturannya alanin menjadi leucin. Nah, itulah suatu gambaran adanya peristiwa mutasi gen, yaitu jenis pergeseran kerangka, sehingga akan terjadi perubahan asam amino. Bila asam aminonya tidak berubah, inilah yang dikenal mutasi tidak bermakna, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kita lihat gambaran lainnya adalah suatu basa nitrogen pada RNA duta, yang mana ada basa nitrogen adenin, urasil, guanin, dan seterusnya. Lalu pada saat ditranskripsi dan ditranslasi, ini akan menjadi metionin, lisin, fenilalanin, glisin, dan stop. Ini merupakan tipe normal. Nah, bagaimana mutasi diam atau mutasi tak bermakna? Nah, kita lihat gambar di sini yang berwarna merah muda atau pink, di mana yang semulanya adalah glisin GGS, ya, lantas mengalami perubahan S menjadi U, menjadi GGU. Ternyata pada saat translasi tetap menghasilkan glisin. Dan ini tidak menunjukkan ada perubahan, itulah makanya disebut dengan mutasi diam atau mutasi tidak bermakna. Jadi nggak selamanya mengalami perubahan materi genetik atau pergeseran kerangka basa nitrogen akan menyebabkan perubahan sifat dari suatu individu organisme. Nah, kemudian yang B, ada perubahan jenis basa nitrogen atau dikenal dengan pergeseran tautomerik. Ini menunjukkan adanya pergantian basa nitrogen. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, substitusi transisi. Artinya pergantian suatu pasangan, ya, pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Ya, ingat kembali ya, golongan basa nitrogen ada purin, ada pirimidin. Nah, purin itu terdiri dari adenin, guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan timin atau urasil. Ya, nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu substitusi transversi. Adalah pergantian suatu pasangan basa nitrogen
dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana yang transisi, mana yang transversi. Kalau transisi, pertukaran basa nitrogen di antara golongan yang sejenis. Kalau yang transversi, berarti pertukaran yang tidak sejenis. Oke ya, nah sekarang kita lihat skemanya. Nah, perhatikan tanda panah ini. Kalau tanda panah yang berwarna merah ya atau garis diagonal itu menunjukkan substitusi transisional ya atau transisi. Karena pergantian suatu basa nitrogen ya, pasangan basa nitrogen itu berada pada golongan yang sejenis. Ya, adenin bertukar dengan guanin atau sitosin bertukar dengan timin. Nah, sedangkan tanda panah biru menunjukkan pertukaran antar beda golongan. Misalnya adenin bertukar dengan sitosin, begitu juga sebaliknya. Sitosin dengan guanin juga hal yang sama. Adenin dengan timin, lalu timin dengan adenin, itu menunjukkan transversi. Lalu yang C adalah perubahan letak urutan basa nitrogen atau dikenal dengan istilah transposisi. Nanti ini ada kaitannya dengan letak atau posisi basa nitrogen. Nah, contoh seutas rantai DNA yaitu ada basa nitrogen adenin, sitosin, GTT, lalu CAT. Nah, lantas kita lihat pada saat proses perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi. Nah, kita lihat di sini GTT menjadi TGT. Artinya posisi antara G dengan T bertukar letak, maka akan tampaklah perubahan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita perhatikanlah video tambahan tentang bagaimana mutasi genetik. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide.
Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Oke, itulah yang menjadi tambahan berupa animasi sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana peristiwa mutasi gen. Sampai sinilah dulu pertemuan kita. Kiranya pembelajaran ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.